Baik, Zoom akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nisa Hanum selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Penyediaan Air Minum. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para asisten yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas perencanaan air minum, khususnya di Kota Yogyakarta, unit kecamatan yang saya proyeksikan pada kesempatan kali ini berada di Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo. Ya, jadi untuk tugas kali ini saya menyelesaikan tentang proyeksi air minum yang khususnya berada di Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo. Mengapa saya memilih lokasi ini? Karena di sini saya mengetahui bahwa lokasi yang saya promosikan ini merupakan lokasi yang padat penduduk dan banyak sekali kegiatan-kegiatan unit domestik dan non-domestiknya. Dan di unit yang saya proyeksikan ini terdapat banyak sekali kegiatan-kegiatan para wisata. Seperti contohnya di Mergangsan ini kita kenal ada daerah namanya Prawiro Taman. Nah, di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti restoran, kemudian tempat penginapan. Sehingga di sini pastinya kita mengetahui bahwa eh, kebutuhan air minum itu sangat tinggi. Sehingga di sini saya tertarik untuk melakukan eh, penyelesaian tentang proyeksi air minum di daerah ini. Singkat saja, profil Kecamatan Mergangsan ini merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Yogyakarta. Sehingga kawasan ini juga dikenal sebagai penyangga pusat kota yang memiliki keunikannya tersendiri, baik dari sisi budaya, sejarah maupun aktivitas ekonomi dan sosial masyarakatnya. Untuk lokasinya sendiri, Kecamatan Mergangsan ini terletak yang sangat strategis 2 kilometer dari Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Kedekatan ini menjadikan sebagai kawasan alternatif wisata yang menawarkan kenyamanan khas pemukiman kampung kota Yogyakarta itu sendiri. Namun tetap dekat dengan hiruk pikuk kota Yogyakarta itu sendiri. Sehingga di sini administrasi wilayahnya dibagi atas 3 kelurahan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 2.317 km persegi. Kilometer persegi ini dibagi atas Kelurahan Brontokusuman, kemudian Kelurahan Keparakan, kemudian ada Kelurahan Wirogunan. Wilayah ini terdiri atas 60 RW dan 218 RT. Batas wilayah utara mencakupi Kecamatan Pakualaman, timur Kecamatan Umbul Harjo, dan sisi selatan meliputi Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selanjutnya mengenai profil kependudukan, untuk Kecamatan Mergangsan ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 31.579 jiwa di tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 16.293 jiwa wanita dan 15.286 jiwa laki-laki. Sehingga kependudukan ini didominasi oleh penduduk lokal itu sendiri dan terdapat juga penduduk yang berasal dari daerah-daerah sebelahnya, sehingga bisa kita kategorikan sebagai pendatang. Kemudian untuk kegiatan sosial budaya yang dilakukan oleh masyarakat Mergangsan sendiri dapat berupa usaha UMKM kuliner, kemudian sektor pariwisata, dan perkantoran dan usaha mengenai jasa. Jasa di sini yang berada di Mergangsan biasanya jasa berupa jasa travel, kemudian jasa translator dan jasa antar jemput untuk para turis. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa Mergangsan ini memang betul memiliki hiruk pikuk kepadatan yang berada di sisi Jogja, khususnya untuk Kecamatan Mergangsan ini sendiri, sehingga di sini sektor-sektor wisatanya sangat berkembang. Nah, adapun sektor wisata yang berkembang di Kecamatan Mergangsan sendiri adalah Prawiro Taman. Nah, Jalan Prawiro Taman ini dikenal sebagai kampung turis. Kawasan ini memiliki banyak penginapan hotel yang melayani wisata domestik maupun mancanegara. Kemudian, sektor industri kecil dan UMKM. Di sini ada Kampung Dipo Winatan, ada Pujo Kusuman, Keparakan Lor, dan Keparakan Kidul.
Sementara untuk sektor perkantoran terdapat berbagai kantor pemerintahan dan swasta yang mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan publik di wilayah ini. Nah, selanjutnya untuk profil kecamatan yang saya proyeksikan adalah Umbul Harjo. Kecamatan Umbul Harjo merupakan salah satu dari 14 kecamatan juga yang berada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta, dikenal sebagai kawasan yang berkembang pesat. Umbul Harjo memiliki perpaduan antara kawasan pendidikan, pemerintahan pemukiman, serta pusat ekonomi dan wisata. Kemudian letak geografis. Kecamatan Umbul Harjo ini berada di bagian timur kota Yogyakarta dan memiliki posisi yang sangat strategis. Umbul Harjo dilintasi oleh beberapa jalan utama kota seperti Jalan Kusumanegara, Jalan Veteran, dan Jalan Pramuka. Kecamatan Umbul Harjo ini juga dekat dengan kawasan seperti Keraton dan Malioboro. Administrasi wilayahnya dibagi atas 7 kelurahan yang meliputi Pandean, Sorosutan, Semaki, Warungboto, Mujamuju, Giwangan, dan Tahunan. Kemudian untuk profil kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk yang menempati di Kecamatan Umbul Harjo ini sebanyak 69.139 jiwa yang terbagi atas laki-laki sebanyak 33.940 jiwa dan perempuan sebanyak 35.199 jiwa. Jumlah penduduk padat dan terus meningkat sehingga arus urbanisasi di kecamatan ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Banyak terdapat rumahan, kos, kontrakan yang berada di area-area sekitar kampus. Sehingga di Umbul Harjo sendiri terdapat kegiatan-kegiatan non-domestik. Antara lain terdapat industri dan UMKM. Untuk industri kecil dan menengah, di sini banyak ditemukan konveksi, kemudian batik, sablon, dan kerajinan, kemudian usaha UMKM-nya terdapat angkringan, kedai kopi, warung makan, dan catering. Kemudian di sini juga terdapat pasar tradisional yang sangat kita ketahui, ada Pasar Giwangan. Kemudian di sini juga terdapat kampus-kampus besar yang meliputi Amikom, cabang Umbul Harjo, kemudian STI KPN, dan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian untuk spesifiknya sendiri, unit perkantoran yang berada di Kementerian Umbul Harjo ini merupakan instansi pemerintahan termasuk kantor-kantor dinas dan lembaga pemerintahan lainnya. Nah, untuk proyeksi kali ini saya melakukan proyeksi dengan metode aritmatik karena di sini metode aritmatik ini memiliki perhitungan standar deviasi yang sangat kecil sehingga di sini kita dapat melakukan proyeksi penduduk. Di sini kita dapat lihat bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduknya sebesar 128.434 jiwa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada di Mergangsan Umbul Harjo mengalami fluktuasi sebesar 2,55% pada tahun 2025. Kemudian kita proyeksikan dengan metode aritmatik, ditemukan proyeksi penduduk pada tahun 2026 sebanyak 114.147 jiwa. Ya, hal itu menunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang cukup fluktuatif di rentang 1 tahun. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa setiap kependudukan yang bertingkat ataupun eh, jumlahnya setiap tahun menambah pasti akan mempengaruhi kebutuhan air di suatu wilayah tersebut. Kemudian di sini saya melakukan proyeksi ke belakang dari tahun 2024-2025. Kami proyeksikan 10 tahun ke belakang dan kemudian saya menggunakan metode aritmatik untuk proyeksi ke depan. Sebelum melakukan proyeksi aritmatik, di sini kami juga melakukan perbandingan antar metode-metode lainnya yang meliputi aritmatik, geometrik, eksponensial, dan least square. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa pertumbuhan penduduk Mergangsan Umbul Harjo ini sangat linear sekali ya teman-teman. Jadi di sini pada tahun 2025 menempati angka 112.617 jiwa. Kemudian pada tahun selanjutnya tahun 2026 meningkat sebanyak 114.000 jiwa, 147 dan seterusnya hingga
pada tahun 2034 proyeksinya mencapai 128.434 jiwa. Wah, itu sangat banyak sekali ya. Sehingga di sini saya akan melanjutkan tentang proyeksi mengenai unit kegiatan non-domestik. Tentu, di sini setelah kita melakukan proyeksi penduduk, kita harus juga melakukan proyeksi kegiatan non-domestik. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui peningkatan jumlah fasilitas yang berada di kecamatan tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan data bahwa jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, kantor, hotel, UMKM, dan rumah makan berdasarkan website BPS yang telah disajikan di web. Kemudian di sini saya memasukkan angka-angka yang di dalamnya memang sudah diketahui jumlah-jumlah pastinya. Contohnya di sini saya telah memproyeksikan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum. Rumah sakit umum yang berada di Pergangsaan dan Umbul Harjo ini pada tahun 2025 berjumlah 8. Kemudian pada tahun 2034 diproyeksikan akan bertambah menjadi satu lagi sehingga di sini totalnya ada 9. Selanjutnya untuk puskesmas sendiri pada tahun 2025 jumlahnya sebesar 3 unit. Kemudian pada tahun 2034 masih di dalam angka 3 unit. Kemudian di sini untuk apotek, apotek ini juga kita tidak bisa mengecualikan bahwa apotek ini juga salah satu unit kesehatan yang berkontribusi dalam penggunaan air di kecamatan ini dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak. Pada tahun 2025 sebanyak 25 unit dan pada tahun 2034 akan bertambah 4 unit sehingga ditemui angka 29 unit pada tahun 2034. Selanjutnya untuk fasilitas pendidikan. Untuk sekolah dasar pada tahun 2025 ditemui sejumlah 39 unit kegiatan pendidikan sekolah dasar dan tahun 2034 diproyeksikan sebanyak 44 unit. Selanjutnya untuk SMP pada tahun 2025 sebanyak 8 unit dan tahun 2034 sebanyak 9 unit. Selanjutnya untuk SMA tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 9 unit dan tahun 2034 sebanyak 10 unit. Kemudian untuk perguruan tinggi. Nah, untuk aktivitas perguruan tinggi ini juga tidak bisa kita kesampingkan bahwa setiap mahasiswa yang berada di universitasnya masing-masing itu juga menggunakan air dalam jumlah debit yang dapat kita pertimbangkan bahwa setiap kebutuhan mahasiswa dikalikan dengan total keseluruhan mahasiswa yang berada di universitas tersebut, maka kita dapat melakukan proyeksi debitnya. Sehingga di sini untuk jumlah perguruan tinggi yang saya temui pada tahun 2025 sebanyak 5 unit dan pada tahun 2034 bertambah menjadi 6 unit. Selanjutnya, saya juga melakukan proyeksi mengenai fasilitas perbelanjaan. Fasilitas perbelanjaan sendiri pada tahun 2025 sebanyak 4 unit dan tahun 2024 akan bertambah menjadi 5 unit. Selanjutnya, di sini juga saya melakukan proyeksi mengenai fasilitas perbelanjaan lain meliputi supermarket. Selanjutnya untuk fasilitas kantor dan instansi pemerintahan. Kemudian di sini saya juga memproyeksikan tentang hotel. Hotel pada tahun 2025 ditemui sebanyak 21 unit dan pada tahun 2024 ditemui sebanyak 24 unit. Sehingga di sini hotel ini akan terus bertambah pada seiring waktu. Sehingga pastinya di sini kita akan mempertimbangkan kebutuhan airnya juga. Selanjutnya yang terakhir, rumah makan dan restoran. Untuk tahun 2026, di sini kami menemui data bahwa total keseluruhan rumah makan atau restoran yang terdaftar di Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo sebanyak 19 unit. Pada tahun 2034, dikarenakan demand dan potensi mengenai F&B ini pada setiap tahunnya akan meningkat, sehingga pada tahun 2034 akan ditemui angka 21 restoran yang ada di Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo ini. Setelah itu, di sini saya melakukan kebutuhan proyeksi mengenai air yang berada di sektor domestik. Untuk sektor domestik ini pastinya kita mengetahui bahwa berasal dari unit kegiatan rumahan. Nah, pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk 112.617 jiwa dengan cakupan pelayanan di daerah ini sebesar 70%, 74, 70% ditemui jumlah sebesar 101 juta
28.756 liter per hari. Nah, itu baru pada tahun 2025. Sehingga di sini kita menemui bahwa pada setiap tahunnya terdapat fluktuasi debit air. Dan di sini pastinya di sini saya akan melakukan proyeksi mengenai kebocoran air pada setiap meter kubiknya. Di sini kami menemui angka sebesar 24 meter kubik per hari pada proyeksi tahun 2025 hingga 2027. Kemudian kebocoran air meningkat pada tahun 2031 yang jumlahnya tidak cukup signifikan tetapi akan tetap berdampak kepada proyeksi kebutuhan air domestik ini sendiri. Meningkat sebanyak 26 meter kubik per hari. Dan kemudian ini akan terus naik hingga pada tahun 2034. Yang di sini kami menemukan sebanyak 27 meter kubik hari yang akan bocor. Sehingga di sini kami melakukan upaya-upaya penanggulangan agar kebocoran air ini tidak terus terjadi. Kemudian di sini saya menyampaikan bahwa pada grafik proyeksi pertumbuhan kebutuhan air 2025 hingga 2034 yang berasal dari sumber domestik itu akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Di sini contoh, pada tahun 2028, kebutuhan yang berawal dari 10.709,691 liter per hari akan meningkat pada tahun 2031 sebanyak 11.140,41 liter per hari. Kemudian disusul dengan tren kebocoran pada setiap tahunnya. Kebocoran dimulai dari 24 meter kubik per hari. Dan kemudian peningkatan kedua, kebocoran akan terjadi 26 meter kubik per hari pada tahun 2031. Sehingga dari data yang disajikan terlihat bahwa kebutuhan air total mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi kebocoran juga menunjukkan tren peningkatan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Nah, berikut merupakan sumber acuan yang saya gunakan untuk proyeksi kegiatan domestik. Untuk Kecamatan Mergangsan sendiri dan Umbul Harjo masuk ke dalam kategori kriteria kota sedang dengan konsumsi SR dan HU sebanyak 130 hingga 150 dan untuk HU sebanyak 30 liter orang per hari. Kemudian untuk proyeksi-proyeksi yang saya lakukan di sini terdapat juga total kebutuhan air Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo. Setelah kita mengetahui proyeksi debit domestik, kita akan melakukan proyeksi unit kegiatan non-domestik. Nah, untuk kegiatan non-domestik itu sendiri, kita awali dengan unit fasilitas pendidikan. Di sini fasilitas pendidikan terdapat SD, SMP, SMA, dan SMK, lalu ada perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk fasilitas perkantoran ada perkantoran, fasilitas kesehatan ada rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan apotek. Kemudian fasilitas peribadan, masjid, kemudian ada gereja, ada kelenteng, kemudian fasilitas penginapan, fasilitas rumah makan, dan fasilitas ekonomi yang berupa pasar dan supermarket. Kemudian, untuk total debit kebutuhan air pada Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo ini ditemui sebanyak 7.215,146 liter per hari. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan unit non-domestik yang beroperasi kurang lebih 12 jam. Sehingga di sini proyeksi mengenai kebutuhan air non-domestik sendiri mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Sedangkan unit domestik sendiri ditemui sebanyak 11.732,445 liter per hari. Sehingga total yang telah kami lakukan perhitungan sebanyak 18.947,591 liter per hari untuk kebutuhan airnya. Dengan perhitungan kebocoran sebanyak 3.789,518.
Kemudian untuk debit rata-rata harian sebanyak 22.773,110 liter per hari dengan debit jam maksimum ditemui angka sebesar 45,474.220 dan hasil perhitungan mengenai debit harian minimum kita mendapatkan angka sebesar 5.684,277 liter. Sehingga di sini kami melakukan pembandingan antara unit domestik sendiri dan kegiatan non-domestik. Di sini kita mengetahui bahwa kegiatan domestik sendiri masih mengungguli apabila kita bandingkan dengan kegiatan non-domestik. Kemudian totalnya mencapai 18.947,591 liter. Hal itu merupakan hasil proyeksi kebutuhan domestik dan non-domestik yang berasal di Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai proses air bersih sendiri yang dikelola oleh PDAM Tirta Marta yang berada di Kecamatan Kemantren, Mergangsan, dan Umbul Harjo. Ya, jadi sistem penyediaan air bersih yang berada di area studi meliputi sistem non-perpipaan atau individual yang dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga dengan memanfaatkan sumur gali dan sistem perpipaan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah perusahaan daerah air minum PDAM. Kemudian di sini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai data geologis dan hidrogeologis. Wilayah ini mempunyai topografi sedang, kurang lebih 500 hingga 100 mdpl, seluas 1.657 hektar, dan topografi tinggi dari rentang 100 hingga 199 mdpl seluas 1.592 hektar, menjadikan kota Yogyakarta termasuk Kemantren, Mantri Jeron, dan Umbul Harjo mempunyai kandungan air tanah yang relatif kecil, terutama di wilayah yang mempunyai topografi tinggi. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa air yang digunakan untuk masyarakat wilayah ini menggunakan sumur yang mereka lakukan pengeboran sendiri dan juga menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah melalui PDAM. Nah, untuk instalasi pengolahan air, sebagian besar diperuntukkan untuk sumber air baku yang berasal dari sungai dan sumur dalam. Namun, di sini kita melihat bahwa kecenderungan hasil laboratorium memiliki kandungan pencemar pada sumber air baku mengenai kekeruhan, warna, dan suspended solid, memiliki nilai ambang batas, dan pencemar besi mangan untuk sumber air dalam atau sumur dalam juga memiliki kecenderungan yang memiliki karakteristik melampaui ambang batas, sehingga untuk unit pengolahannya di sini kita melakukan komparasi antara operasi opsi satu dan opsi teknologi 2. Nah, berikut untuk eh, sumber air atau intake yang kami proyeksikan untuk tugas ini. Kita menggunakan 19 sumur dan satu sungai, yaitu Sungai Padasan. Dengan kriteria parameter awal Fe sebanyak 5 mg per liter, Mn 1,5 mg per liter, dan E. coli kurang lebih 300 per 100 mili. Dengan acuan standar butuh yang telah ditetapkan oleh Permenkes, Fe ini tidak boleh melebihi dari 0,3 mg per liter. Kemudian untuk Mn sendiri tidak boleh melebihi 0,1 mg per liter. Dan E. coli yaitu sebesar 0,100 mili. Sehingga di sini kami melakukan upaya proyeksi untuk menentukan teknologi apa sih yang cocok untuk eh, penyelesaian masalah air yang berada di Kecamatan Mergangsan ini sendiri. Sehingga di sini saya melakukan pemilihan teknologi IPAM yang kami anggap dapat meminimalisir polutan-polutan yang ada di badan air itu sendiri. Nah, dari sumber air tanah dalam atau sumur dan sungai telah diketahui parameter air tanah. Kemudian di sini pada opsi IPAM 1 kami melakukan proses ozonasi. Setelah dari ozonasi, kita akan melakukan proses aerasi, selanjutnya disusul filter multimedia dan UV. Kemudian dari UV, air dikeluarkan menjadi output. Dari output jadi
air akan didistribusikan kepada masyarakat. Tetapi di sini kami telah melakukan pembandingan antara opsi IPAM 2 yang mungkin kita nilai pada asumsi awal bisa lebih efektif. Namun perlu kita ketahui bahwa opsi IPAM 2 ini memang bisa kita katakan efektif karena pada proses air baku setelah kita terima, kita lakukan proses koagulasi dan flokulasi. Sehingga pada proses koagulasi, air yang awalnya keruh dapat dilakukan proses penambahan koagulan sehingga pada proses pengadukan cepat, flok-flok itu mulai dapat mengendap. Sehingga setelah flokulasi ini cocoknya kita komparasikan dengan proses sedimentasi. Setelah sedimentasi kita tambahkan dengan membran UV. Setelah membran UV kita sempurnakan kembali menggunakan karbon aktif. Setelah karbon aktif kita pastikan kembali bahwa air ini memang sudah layak. Setelah itu baru kita tambahkan dengan unit klorinasi. Kemudian untuk parameternya sendiri, untuk opsi mengenai koagulasi flokulasi sendiri memiliki persentasi efisiensi Fe sebesar 60%. Kemudian untuk sedimentasi 20%, membran UV sebesar 90%. Hal ini yang membuktikan bahwa opsi 2 memiliki keunggulan yang lebih tinggi dibandingkan dengan opsi 1 yang hanya menggunakan filter multimedia yang dapat mengefisiensi Fe hanya sebesar 30% saja. Kemudian di sini untuk efisiensi Mn, kita menggunakan teknologi membran UV yang kita harapkan di sini dapat efektif menghilangkan Mn. Kemudian efisiensi E. coli juga dapat menggunakan teknologi membran UV. Hal ini mengacu pada sumber Metcalfe dan Eddy bahwa efisiensi E. coli ini bisa dapat lebih efektif menggunakan membran UV ketimbang kita hanya menggunakan ozonasi saja. Karena ozonasi saja di sini prosesnya terdapat di awal, tetapi kita tidak mengetahui bahwa output dari setelah ozonasi itu apakah masih terkandung kandungan E. coli. Sedangkan di sini kita menambahkan disinfeksi klorinasi untuk benar-benar memastikan bahwa E. coli ini tidak ada pada proses air sebelum outfall atau sebelum didistribusikan. Acuan-acuan ini saya gunakan buku Metcalfe Eddy pada tahun 2014 dan AWWA sebagai acuan mengenai water treatment plan desain generasi kelima. Ya, selanjutnya mengenai efisiensi removal. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pemilihan opsi 1 dan opsi 2, apakah yang lebih efektif antara opsi 2 ataupun opsi 1. Yang pertama, efisiensi removal yang tinggi pada unit IPAM ini didasari oleh proses pengolahan yang sesuai dengan jenis dan kadar pencemaran air baku. Ya, kita mengetahui bahwa kadar Fe, Mn, dan E. coli terdapat pada air baku yang masuk di unit IPAM ini sendiri. Selanjutnya, desain unit proses yang lengkap dan berurutan. Hal ini juga pasti akan berpengaruh terhadap efisiensi removal sehingga air yang diterima oleh masyarakat benar-benar memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian efisiensi removal juga didasari dari operasional dan pemeliharaan yang konsisten dan baik. Dalam artian di sini dapat memiliki waktu jangkau yang panjang, tidak mudah rusak dan tidak mudah memiliki trouble-trouble sehingga di sini IPAM benar-benar bisa mengoptimalkan unit produksinya. Kemudian kesesuaian proses dengan karakteristik air baku. Sehingga di sini kami sampaikan kembali bahwa opsi 2 ini memang memiliki keunggulan dari segi pengolahan yang memiliki operasional yang tidak cukup tinggi dan hasil dari outputnya sendiri memang konsisten. Ya, walaupun di sini kita sedikit menyisihkan untuk berinvestasi unit membran UV, tetapi di sini sangat worth it untuk diaplikasikan dalam IPAN ini sendiri. Karena kita mengetahui bahwa E. coli ini merupakan mikroorganisme patogen yang memiliki eh, karakteristik sulit dihilangkan apabila kita tidak memiliki unit proses yang masif. Sehingga di sini kita memang betul-betul butuh untuk unit membran UV ini untuk memastikan bahwa E. coli ini benar-benar dapat terdegradasi di unit ini sendiri sebelum unit ini masuk ke distribusi. Karena di sini kita mengetahui bahwa E. coli ini salah satu pencemar air yang sering kita temui di badan air.
Sehingga apabila masyarakat atau penerima mengonsumsi air yang memiliki kandungan E. coli tersendiri itu tinggi, dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya diare. Kemudian di sini kami melakukan perhitungan awal mengenai efisiensi removal. Di sini contohnya untuk FE pada tahap satu atau tahap yang tadi kita telah sampaikan sebesar 60% efisiensi removalnya. Di sini justru sudah menunjukkan bahwa opsi 2 ini memang cukup masif untuk menghilangkan parameter FE dalam jumlah yang kami pikir cukup dibandingkan dengan teknologi ozonasi. Sehingga di sini untuk pada tahap satu ditemui sebesar 60% untuk efisiensi removal. Dan pada tahap kelima atau tahap akhir, di sini kita mendapatkan bahwa konsentrasi Fe sendiri sudah kurang dari 0,3. Di sini kita dapat kategorikan bahwa Fe ini telah aman dan sesuai dengan baku mutu. Sehingga di sini kami masukkan kategori aman. Dibandingkan dengan unit opsi satu, di sini Fe di sini belum memenuhi kriteria standar baku mutunya sendiri. Masih di dalam angka 0,84. Sehingga di sini masuk kategori tidak aman. Selanjutnya MN. MN di sini kita menunjukkan bahwa efektifnya menggunakan unit membran UV. Persen removalnya sebanyak 90%. Dibandingkan dengan hanya menggunakan filter multimedia yang dapat menefisiensi sebanyak 20%, maka pada hasil output akhirnya masih dalam kategori tidak aman pada unit satu. Tetapi jika kita bandingkan dengan unit 2 sudah masuk dalam kategori aman. Selanjutnya untuk parameter yang terakhir, E. coli. E. coli pada tahap satu memang di unit 2 tidak terdegradasi secara baik karena fungsinya koagulasi dan flokkulasi ini bukan untuk mendegradasi E. coli. Pada unit satu memang kita ketahui bahwa ozonasi cukup unggul, tetapi mereka tidak punya proses penyempurnaan pada klorinasi. Nah, dari situ kita ketahui bahwa opsi 2 ini memang memiliki keunggulan. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai scoring teknologi IPAM itu sendiri. Setelah kita bandingkan antara ozonasi dan flokkulasi, aerasi dengan sedimentasi, filter multimedia dengan membran UV, disinfeksi dengan disinfeksi klorinasi, mana sih yang lebih efektif? Nah, dari hasil scoring yang telah saya lakukan, ditemui sejumlah skor ozonasi memiliki nilai 40. Sedangkan koagulasi, flokkulasi memiliki nilai 48. Hal aspek-aspek yang saya perhatikan dalam instalasi pengolahan IPAM sendiri melingkupi luas IPAM sendiri, apakah membutuhkan space yang besar atau space yang cukup untuk melakukan pembangunan unit itu sendiri. Kemudian bagaimana terdapat gangguan bau dan bising terhadap operasionalnya. Selanjutnya mengenai efisiensi dan desain konstruksi. Pastinya di sini meliputi pentahapan pembangunan, kebutuhan peralatan mekanik dan elektrikal, struktur dan peralatan mekanik yang sederhana. Di sini juga kita mengetahui bahwa ozonasi ini memiliki kategori yang cukup, sedangkan koagulasi flokkulasi kita dapat nilai sangat baik karena operasionalnya yang cukup mudah. Kemudian untuk biaya investasi. Untuk ozonasi sendiri, kategorinya cukup. Mengapa? Karena di sini ozonasi ini kita membutuhkan maintenance yang cukup intensif dibandingkan koagulasi flokkulasi. Kita hanya eh, perlu melakukan perawatan minimal 1 bulan sekali untuk memastikan motor yang terdapat pada proses koagulasi itu sesuai dengan dosing atau sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh operator itu sendiri. Selanjutnya, tidak kalah penting yaitu mengenai operasi dan perawatan. Untuk operasi dan perawatan sendiri, di sini kita mengetahui bahwa kemudahan operasi memang lebih unggul pada proses koagulasi dan flokkulasi ini sendiri. Dengan skor 4, kemudian jika dibandingkan dengan ozonasi, dia hanya memiliki skor 3. Selanjutnya, sensitivitas kualitas pada efluen, yaitu menilai mengenai kinerja dari unit pengolahan itu sendiri. Untuk sensitivitas kualitas efluen, kinerja koagulasi dan flokkulasi ini memiliki skor yang
baik dalam nilai angka 4, sedangkan ozonasi hanya memiliki nilai 3. Mengapa? Di sini ozonasi ini mereka tidak memperhatikan senyawa-senyawa yang mereka anggap ini tidak dapat didegradasi sehingga hanya bisa lewat saja, tetapi di situ tidak terlalu efektif. Sedangkan koagulasi flokulasi ini dia dapat mengumpulkan flok-flok sehingga flok itu bisa kita endapkan pada proses sedimentasi di bawah. Selanjutnya, kita bandingkan antara aerasi dan sedimentasi. Ya, tentunya di sini kita mengetahui bahwa proses aerasi memiliki keunggulan di awal. Tetapi, pada akhirnya, aerasi ini terdapat kekurangan, yaitu pada pentahapan struktur peralatan mekanik yang sederhana. Kita ketahui bahwa proses aerasi ini tidak sesederhana sedimentasi yang hanya berupa pengendapan. Karena di sini juga biaya investasi pada aerasi ini cukup relatif murah ketimbang kita menggunakan proses sedimentasi. Tetapi untuk kemudahan perawatan, proses aerasi ini memiliki skor yang lebih rendah ditimbang sedimentasi. Mengapa? Karena di sini kita harus memaintenance alat pada aerasi itu sendiri. Selanjutnya, kualitas sensitivitas pada kualitas effluent ini memiliki skor yang sama pada nilai rentang 4 dan reliabilitas kerjanya di sini kita bisa membandingkan bahwa sedimentasi ini tetap memiliki keunggulan dengan aspek debit yang cukup banyak sehingga sedimentasi ini dianggap lebih efektif pada proyeksi ini. Sedangkan aerasi memiliki skor yang di bawahnya sebesar 3 sehingga proyeksi antara aerasi dan sedimentasi memiliki selisih antara aerasi memiliki skor 50 dan sedimentasi 54. Ada gap sebanyak 4 poin. Selanjutnya antara filter multimedia dan membran UV. Nah, untuk hasil akhirnya sebesar 51 pada filter multimedia dan membran UV sebanyak 56. Selanjutnya, disinfeksi dengan disinfeksi klorinasi. Disinfeksi klorinasi ini pastinya kita membutuhkan senyawa kimia, sedangkan disinfeksi UV pastinya kita membutuhkan peralatan elektrikal yang mungkin cukup rumit. Sehingga pada hasil akhirnya di sini memiliki eh, gap antara biaya investasi pada disinfeksi UV ini memiliki nilai yang cukup dikarenakan biaya maintenance yang eh, lumayan mahal ketimbang kita membeli bahan kimia klor, sehingga di sini kita mengetahui pada hasil reliabilitas kerja disinfeksi klorinasi memiliki skor 3 sedangkan disinfeksi UV 3. Outputnya memang sama untuk mendisinfeksi. Tetapi di sini untuk reliabilitas kerjanya lebih mudah untuk dosing klor itu sendiri karena disinfeksi UV ini sangat bergantung pada operasi mekaniknya sendiri. Apabila terdapat trouble, kita tidak dapat mengatasi sehingga unit tersebut bisa shutdown atau tidak bisa dioperasikan. Tetapi disinfeksi klorinasi ini hanya bergantung pada bahan kimia yang kita gunakan yaitu klor itu sendiri dan kita dapat memastikan dosingnya itu seberapa banyak yang dibutuhkan. Kemudian di sini saya juga melakukan heat map score para kriteria dan proses unit IPAM dan di sini saya tampilkan. Selanjutnya di sini saya menentukan proses instalasi pada pengolahan unit air IPAM ini. Yang pertama diawali dari sumur dalam, sumur diekstrasi, kemudian terdapat juga sumber air baku dari Sungai Padasan, kemudian masuk ke ruang pompa sumur. Air dipompa dari sumur, kemudian terdapat bangunan intake sungai, air dipompa dari sungai atau air juga dapat mengalir itu sendiri, dan masuk ke pengolahan yang awal, yaitu bak presedimentasi gabungan, yaitu sedimen diendapkan dari air. Selanjutnya, setelah dari bak presedimentasi gabungan, masuk ke ruang pompa baku atau valve control. Di sini air dipompa dan dikendalikan untuk seberapa banyak yang masuk ke unit WWTP atau wastewater treatment plant. Kemudian selanjutnya di sini unit ozonasi. Air disterilkan dengan ozon. Selanjutnya di sini unit aerasi, air diaerasi untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya di sini kita melakukan proses filter multimedia bertekanan, air disaring melalui multimedia. Kemudian unit disinfeksi menggunakan UV. Setelah itu
kita menggunakan dosing klor untuk menambahkan apabila dianggap pada proses disinfeksi UV sendiri kualitas airnya masih kurang sehingga di sini kita dapat menambahkan proses klor yang di sini saya tidak tampilkan dalam proses pengolahan unit IPAM. Setelah dosing pada unit klorinasi, air baru disimpan pada reservoir. Setelah dari reservoir pada storage air yang dimiliki oleh IPAM, air siap didistribusi oleh pipa utama, kemudian diterima oleh pelanggan. Kemudian di sini merupakan zona atau blok-blok fasilitas pengolahan air yang meliputi distribusi, terdapat tangki air jadi, kemudian pompa distribusi FVD, kemudian hulu ada rumah pompa sumur, kemudian ada struktur intake sungai, trash rack, kemudian ada pengolahan utama sendiri yang terdapat fasilitas pendukungnya yaitu ruang generator ozon, kemudian SCADA. SCADA ini merupakan kebanyakan dari ruangan yang khusus untuk operasi pada unit IPAM sendiri. Kemudian di sini kita juga menggunakan ozone contact chamber. Selanjutnya untuk operasional dan pemeliharaan, ruang operator, SCADA, kemudian workshop teknisi. Kemudian di sini juga ada zona blok mengenai prasedimentasi. Kemudian terdapat juga filtrasi UV untuk memastikan bahwa karakteristik air ini memang sudah layak untuk diterima oleh para pengguna atau para pelanggan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa bangunan intake juga terbagi atas tiga kategori. Yang pertama ada reservoir intake. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa reservoir intake ini terdapat pada bagian pelimpahan atau dekat di sisi bendungan. Menara terdiri atas beberapa inlet yang terletak pada ketinggian yang bervariasi untuk mengantisipasi fluktuasi muka air yang tinggi dan dapat mengalir secara gravitasi ke fasilitas penjernihan air. Maka intake tower ini tidak diperlukan. Kemudian karena di sini kita tadi menggunakan eh, sumber air baku yang dari Padasan, di sini kita juga mengkategorikan intake juga terdapat dari river intake atau river intake yang terdiri atas sumur beton yang berdiameter 3 sampai 6 meter, dilengkapi dua atau lebih pipa besar yang disebut penstock. Pipa tersebut dilengkapi dengan katup sehingga memungkinkan air masuk ke intake secara berkala. Air yang terkumpul dalam sumur kemudian dipompa dan dikirim ke dalam instalasi pengolahan atau IPAM itu sendiri. Nah, untuk posisi river intake sendiri terdapat pada bagian hulu, sehingga untuk menghindari pencemaran air buangan. Setelah itu di sini juga ada kanal intake. Karena di sini kita mengetahui bahwa kita mengambil sumber air baku dari sungai, sehingga di sini kanal intake ini dibutuhkan. Kanal intake ini terdiri atas sumur beton yang dilengkapi dengan pipa bell mounted yang terpasang menghadap ke atas. Terdapat saringan halus pada bagian atas untuk mencegah masuk-masuk ikan kecil dan benda-benda terapung. Ruangan ini juga dilapisi dengan saringan kerikil, sehingga dipastikan bahwa air baku yang bersumber dari Sungai Padas ini tidak masuk ke dalam proses pengolahan IPAM kita sendiri. Nah, ini kita contohkan bahwa unit IPAM 2 ini air masuk dari tunnel pipa, kemudian di sini ada gate valve-nya untuk mengatur debit air yang masuk dalam pengolahan IPAM. Kemudian ada bak flokulator, selanjutnya bak presedimentasi, kemudian ada penyempurnaan menggunakan aerasi, selanjutnya kita pastikan kembali menggunakan filtrasi, selanjutnya sebelum masuk ke tanggan konsumen kita lakukan proses disinfeksi lagi. Disinfeksinya menggunakan klor dan setelah itu air dapat didistribusikan. Tetapi sebelum didistribusikan, pastikan bahwa pelanggan telah membayar juga uang bulanan karena di sini kita juga memperhatikan bahwa para pelanggan ini juga protes mengenai biaya operasional mengenai langganan air bersih bulanan yang kian tahun kian meningkat. Mereka tidak mengetahui bahwa setiap proses operasional yang diinstalasikan pada IPAM ini memiliki RAB yang tidak murah, sehingga di sini memang pada hasil produk IPAM ini memang kita pertanggungjawabkan terhadap pemerintah pusat bagaimana kualitas air baku yang diolah pada unit IPAM sendiri. Sehingga di sini laboratorium juga pasti akan menguji air yang sudah siap untuk didistribusikan. Maka di fasilitas IPAM sendiri terdapat
water tank atau yang biasa kita kenal sebagai reservoir utama setelah pada proses unit produksi ini. Fungsinya apa? Fungsinya agar laboratorium ini dapat menguji air ketika setelah proses pengolahan itu seberapa banyak polutan-polutan atau eh, kategori-kategori pencemar yang masih ada di dalam badan air tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, unit distribusi. Unit distribusi ini juga didukung oleh peralatan pemantau debit air. Contohnya di sini berupa air baku yang sudah masuk ke sistem pengolahan, pastinya sudah dilengkapi dengan water meter dan air yang ditransmisikan atau didistribusikan ke daerah pelayanan dilengkapi dengan pemantau debit sehingga dapat disesuaikan dengan kapasitas instalasi pengolahan dan kebutuhan air untuk distribusi. Kemudian tadi ada bak penampung. Nah, bak penampung tadi juga bisa kita ketahui dengan sebutan clear well atau terbuat dari konstruksi beton bertulang, fiber dengan kondisi yang masih baik. Sehingga clear well ini berfungsi sebagai bak cadangan sebelum ditransmisikan ke reservoir distribusi. Selanjutnya di sini ada bak penampung dan yang terakhir adalah unit jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi yang dipasang oleh PDAM Tirta Marta Yogyakarta untuk melayani daerah Kecamatan Mergangsan dan Umbul Harjo ini eh, menggunakan sistem pengaliran gravitasi sehingga unit PDAM ini tidak menambahkan pompa untuk masyarakat pada saat proses distribusinya. Sehingga di sini kita lebih mengetahui bahwa efisiensi penggunaan sistem air bersih di Yogyakarta ini cukup relatif mudah karena mereka memanfaatkan keadaan topografi kota Yogyakarta yang memang itu melandai ke bawah. Seperti itu, kemudian jaringan distribusi PDAM Tirta Mata Yogyakarta ini secara gravitasi dengan interconnecting flow, di mana aliran atau debit dari pipa distribusi satu saling berhubungan dengan pipa distribusi lainnya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.